bodyguard. Ingat ya bodyguard, barang kita jangan sampai ada yang ketinggalan ya bodyguard. Siap Nyonya, seluruh barang sudah saya packing. Tinggal barangnya Tuan Muda King dan Nona Queen saja yang belum. Kalau gitu kamu urus bagiannya Queen aja ya. Nanti untuk bagiannya King itu biar Bibi aja yang ngurus ya. Baik Nyonya, kalau begitu saya akan ke kamarnya Nona Queen. Saya akan packing barangnya sekarang. Saya permisi ya Nyonya. Aneh sekali rasanya mau pindah ke Kanada lagi. Tapi mau gimana lagi ya? Keputusannya kan udah bulat soalnya. Mi, Nak King, kamu sudah pulang ya nak? Mami udah siap-siap ke Kanada ya? Iya nak King, Mami udah cicil-cicil kepindahan kita ke Kanada. Mami nggak sendiri sih, dibantu sama bodyguard sama Bibi juga. Udah 90% sih persiapan kita ke Kanada nak King. 90%? Iya nak, tinggal kamu sama Queen aja yang barang-barangnya belum disiapin. Nanti biar Bibi ya yang bantuin kamu. Iya Mi, makasih ya Mi. King, kamu kenapa nak? Gak apa-apa Mi. Kamu udah bilang sama teman-teman kamu kalau kamu bakal pindah ke Kanada. Belum. Kalau sama Putri, kamu udah bilang sama Putri kalau nggak bakal lanjut SMP di sini dan bakal pindah ke Kanada. Belum juga. Loh, kok gitu sih, King? Kok kamu nggak ngasih tahu Putri sih, nak? Nanti kalau dia kaget dan kecewa gimana? Kamu kan deket banget sama Putri. King gak bisa ngasih tau Putri Mi. Kenapa, King? King takut bikin Putri kepikiran pas ujian. Mami ngerti maksud kamu nak. Kamu pasti nggak mau ngasih tahu Putri karena ujiannya belum berakhir kan waktu itu. Tapi kan sekarang ujiannya udah berakhir. Ada baiknya kamu ngasih tahu Putri sekarang ya nak. Ya. Kasian sekali sih Putri. Pasti dia bakal kaget banget dengar kepindahan kamu. Apalagi kamu tiba-tiba kan ngasih taunya. Emangnya kita harus banget pindah ya Mi? Iyalah nak King, Papi sama Mami ini udah siap banget buat pindah. Dan keputusan Papi sama Mami itu udah gak bisa diganggu-gugat nak. Mami juga gak bisa ninggalin kamu sendirian di sini. Jadi kamu tolong ngerti ya nak. Iya Mi. Yaudah, Kim mau kamar ya Mi. Iya nak. Jangan lupa ngabarin Putri ya nak. Kasihan sekali anak itu. Padahal dia susah sekali dekat sama orang. Di saat udah dekat sama Putri, sekarang dia harus pergi ke Kanada. Mau gimana lagi? Sore ini makan apa ya? King, ngapain King nelfon aku? Halo King. Put. Iya King. Kenapa kamu nelpon aku? Ada yang penting? Ada. Hah? Ada? Padahal aku cuma basa-basi doang tadi. Ternyata beneran ada yang penting. Apa itu King? Aku nggak bisa ngomong di sini. Maksudnya? Aku mau ngomong secara langsung. Ngomong langsung? Kapan King? Sekarang. Sekarang banget. Di mana King? Di rumahmu. Aku sana sekarang. King? King? Serem banget deh King ini mendadak kayak gini. Aduh, aku belum mandi lagi. Masa sekarang banget harus ketemu sama King? Bau. Ya ampun, aku harus mandi dulu sekarang. Aduh, aku kamar mandi mana ya? Aduh ya ampun, panik banget. Kenapa sih harus tiba-tiba King datang sini? Bodyguard, antar saya ke rumah Putri sekarang. Siap Tuan Muda. Selamat sore Tuan King. Mau ketemu sama Non Putri ya? Iya Mbak. Sebentar ya Tuan King. Saya panggilkan dulu Non Putrinya. Tuan King mau tunggu di dalam. Nggak usah Mbak, saya tunggu di taman aja. Mau ke taman yang mana ya Tuan King? Ada taman air, taman bunga, taman durian, taman buaya, taman binatang. Mau taman yang mana Tuan King? Taman bunga aja Mbak. Baik Tuan King, saya akan langsung sampaikan ke Non Putri agar Non Putri menyusul Tuan King ke taman bunga. Makasih ya Mbak. Sama-sama Tuan King. Kalau pakai anting berlebihan nggak ya?
Berlebihan kali ya. Put, sadar Put, kamu cuma mau ketemu sama King. Kenapa harus kayak gini banget sih? Aduh, King itu kan bukan siapa-siapamu Put. Aduh. Cie, ada yang salting nih. Mbak, apaan sih Mbak? Pasti Non Putri deg-degan ya mau ketemu sama Tuan King. Kok Mbak tahu Putri mau ketemu sama King? Ya tau lah Non. Tuh orangnya udah nunggu di taman. King udah sampai? Udah Non, mending Non Putri buruan samperin Tuan King. Keburu Tuan King nanti jadi bunga gara-gara kelamaan nunggu di taman bunga. Iya ya Mbak, anting. Nggak usah. Seru banget deh ngeliat Non Putri ketemuan sama kerasnya. Tapi kasian juga Non Putri belum dikasih pacaran sama Tuan. Ya emang masih kecil sih. Tapi kan sebentar lagi Non Putri bakal SMP, terus SMA, terus kuliah. Pasti saat kuliah udah dikasih pacaran tuh sama Tuan. Pasti bakal lucu banget ngeliat Non Putri pacaran sama Tuan King. King. King, sampai kamu jauh-jauh datang ke rumahku. Ada yang mau ngomongin. Apa itu, King? Aku bakal pindah ke Kanada. Hah? Kamu SMP-nya nggak di sini, King? Enggak. Aku SMP di Kanada. Kenapa, King? Mami papi aku yang pegang keputusannya. Aku cuma ngikutin mereka. Tapi kenapa kamu baru bilang sekarang, King? Soalnya kita baru selesai ujian. Maksud kamu sengaja nggak bilang biar aku bisa fokus ujian gitu? Iya. Ya tapi nggak gitu juga dong, King. Aku kaget banget loh dengernya. Terus kapan kamu berangkat ke Kanada, King? Besok malam. Apa? Maaf, Put. Baru bisa bilang sekarang. Aku janji kalau liburan aku pasti bakal kesini buat main bareng kamu sama teman-teman. Aku cuma sedih aja, King. Jessica pergi ke Jepang dan sekarang kamu. Maaf, aku gak bisa nantang mami sama papi aku. Ya nggak apa-apa sih, King. Aku nggak berekspektasi juga kamu bakal nantang orang tua kamu. Cuman ini tiba-tiba banget. Aku kaget banget dengarnya. Maaf aku baru bisa ngasih tahu kamu sekarang, Put. Iya. Kamu marah. Dikit. Sini bawa tangan kamu. Hah? Tangan? Iya. Sini tangan kamu. Udah. Gelang apa ini, King? Kamu juga pakai? Ini gelang kapal. Iya. Ini gelang kapal. Maksudnya apa ya, King, kita pakai gelang kapal kayak gini? Anggap aja ini bukti kalau aku bakal balik secepat mungkin untuk nemuin kamu, Put. Hah? Kamu tahu arti lambang ini? Infinity. Ya, infinity. Infinity artinya abadi. Jadi aku mau hubungan kita abadi suatu saat nanti. Kamu ini bisa aja deh, King. By the way, makasih ya gelangnya. Aku
Aku suka banget, King. Sama-sama. Jessica? Jessica? Kenapa, Ma? Ya ampun, Jessica. Kamu ini ngagetin Mama aja deh. Baju kamu kok berantakan kayak gitu sih, Nak? Ya kan namanya juga lagi packing, Ma. Makanya berantakan. Mama ini gimana sih? Ngomong, banyak juga ya baju kamu, Jessica. Kayaknya lebih banyak baju kamu deh daripada baju Mama. Ya iyalah, Ma. Ini semua kan dikasih sama Putri soalnya. Kalau nggak dikasih sama Putri, mana mungkin Jessica punya baju sebanyak ini, Ma. Oh, Putri. Ampun. Temanmu Putri itu emang baik banget sih. Mama inget banget dia pernah beliin kamu AC, kulkas, kasur, keset, pintu WC. Ya ampun, semua barang-barang di kamarmu ini kan Putri yang beliin kan? Iya mah, Putri itu emang baik banget orangnya, gak pelit. Makanya Jessica seneng banget temenan sama dia. Terus teman-teman kamu itu gimana, Jessica? Dengar kepindahan kamu ke Jepang? Pada sedih lah, Ma. Mereka itu nangis 7 hari 7 malam waktu Jessica kasih tahu kalau Jessica bakal ke Jepang. Kasian banget ya kamu, Nak. Padahal udah sahabatan lama, tapi harus berpisah sekarang. Mah, emang harus banget ya kita ke Jepang, Mah? Emang nggak boleh kita tinggal di negara ini aja, Mah? Gak bisa, Nak. Mama ini udah gak bisa ninggalin papa kamu sendirian lagi di Jepang. Kamu tahu sendiri kan, kalau selama kita LDRan ini, papa kamu itu aneh-aneh di sana. Kalau kayak gitu, Mama aja ya yang ke Jepang. Jessica tinggal di sini aja ya. Lele, emangnya kamu bisa ngurus diri kamu sendiri? Emangnya ada yang mau ngurusin makanan kamu nanti? Emangnya ada yang mau bangunin kamu nanti untuk sekolah? Emangnya ada yang mau bayarin SPP kamu? Emangnya ada yang mau ngurusin kamu? Ada, Putri mau kok ngurusin Jessica, mah. Iya ya, kamu kan punya teman yang sultan banget ya. Tapi nggak bisa gitu, Jessica. Walaupun kamu bakal diurusin sama teman kamu yang sultan itu, tapi Mama tetap nggak bisa ninggalin kamu sendirian di sini. Iya, mah. Jessica juga nggak ngebayangin sih hari-harinya Jessica tanpa Mama. Jadi mau nggak mau ya Jessica harus ikut ke Jepang. Makasih ya, Nak. Kamu udah mau ngertiin Mama dan mau mengesampingkan ego kamu ya, Nak. Iya, Mah. Apapun bakal Jessica lakuin asalkan Mama bahagia. Jessica, anak Mama. Mama. Sari, kamu kenapa, Nak? Kok kamu nangis? Kenapa, Sari? Kamu gagal ujiannya. Kamu nggak bisa jawab waktu ujian. Bukan, Ma. Terus kamu kenapa, Nak? Kok kamu sedih kayak gini sih? Sari sedih bakal perpisahan, Ma. Sari sedih sebentar lagi bakal lulus dari SD negeri swasta. Sari, ini tuh bagian dari perjalanan hidup. Perpisahan itu biasa banget di dalam kehidupan, Nak. Tapi Jessica bakal ke Jepang, Ma. Jauh. Sari sama Putri gak bakal bareng sama Jessica lagi, Ma. Ya ampun, mana kalian udah klop banget kan bertiga. Ya tapi mau gimana lagi, Sari? Di mana ada pertemuan, di situ pasti akan ada perpisahan. Iya, Ma. Sari tahu. Tapi Sari sedih, Ma. Gak apa-apa, Sari. Sedih itu wajar kok. Oh ya, kapan perpisahannya, Nak? Besok, Ma. Ya udah, kamu jangan sedih lagi ya. Kamu simpen air mata kamu sekarang. Mama yakin besok bakal jauh lebih sedih daripada sekarang. Oh, besok Sari pasti bakal sedih banget. Besok kan hari terakhir ketemu sama teman-teman soalnya. Pastilah. Mama yakin kamu yang nangisnya paling keras. Kamu kan paling cengeng soalnya. Iya, Mama. Udah nangisnya, nanti nggak enak loh didengar sama tetangga. Kamar. Bu Clara? Ada apa ya, asisten? Mohon maaf ya Bu Clara, saya mengganggu waktu bahagianya Bu Clara. Kenapa, asisten? Ada kabar buruk ya?
Saya jadi tidak enak, Bu, memberikan informasi ini karena Bu Clara terlihat sangat bahagia sekali memegang bunga yang diberikan oleh Pak Amar. Asisten, udah nggak apa-apa. Berita buruk apa itu, asisten? Ini tentang Feli, Bu Clara. Feli? Ada apa dengan anak itu? Nggak capek-capek dia buat masalah terus. Kali ini saya dapat kabar, Bu Clara. Kalau Feli, anaknya Bu Clara, tidak lulus dari SD negeri swasta. Tidak lulus? Kok bisa? Katanya Feli tidak mengikuti ujian dengan benar, Bu. Saat ujian tengah berlangsung, Feli keluar kelas dengan teriak-teriak ketakutan, Bu. Katanya Feli melihat Kayla. Sepertinya Feli diganggu, Bu, oleh arwahnya Kayla. Ya bagus itu. Bagus. Maksudnya Bu Clara, itu karma bagi Feli dan keluarganya. Mereka dengan tega menjebak Miranda dan menyiksa Kayla. Jadi Clara tidak sedih mendengar hal ini. Ngapain saya sedih, asisten? Justru ini tamparan bagi keluarga Feli supaya mereka lebih berhati-hati di kemudian hari. Kalau sekarang mereka nggak kapok, mereka akan terus melakukan itu di kemudian hari. Iya, Bu Clara, saya setuju dengan Ibu. Oh ya, Bu Clara, karena Bu Clara tadi ngeliat bunga yang dikasih sama Pak Amar, mau saya aturin jadwal Bu Clara bertemu dengan Pak Amar di Malaysia. Apaan sih kamu, asisten? Tiba-tiba banget nyuruh saya ke Malaysia. Siapa tahu Bu Clara lagi kangen sama Pak Amar. Soalnya dari tadi saya perhatiin, Bu Clara ngeliatin bunganya Pak Amar itu selama 30 menit loh. Pasti Bu Clara kangen kan sama Pak Amar. Apa sih, asisten? Udah, kita bahas yang lain aja ya, asisten. Iya, Bu Clara. Oh ya, Bu Clara, menurut Bu Clara gimana kondisi keluarga Feli sekarang? Apalagi kan Pak Yudi itu pejabat nomor 1 di kota ini. Pasti harga dirinya tercoreng sekali melihat Feli nggak lulus dari SD negeri swasta. Saya kurang tahu sih, asisten. Yang pasti mereka pasti akan bertengkar sekarang dan saling menyalahkan. Aduh, mikirinnya aja udah stres banget, asisten. Kasian juga ya keluarga itu, Bu Clara. Nek, tolongin Feli ya, Nek. Feli nggak mau dari kelas 6 lagi, Nek. Feli mau naik ke SMP, Nek. Aduh, Feli, kamu ini selalu aja seperti itu. Nenek ini sudah tua, kamu jangan nambah bebannya nenek. Tapi, Nenek nggak malu apa? Punya cucu yang nggak naik kelas. Feli tuh pengen naik kelas, Nek. Masa Feli harus tinggal kelas sih, Nek? Ya malu lah. Kamu ini gimana sih, Feli? Padahal nenek sama papamu udah ngasih kamu fasilitas yang terbaik. Kamu ini gimana sih? Masa gitu aja masih nggak lulus sih kamu? Fasilitas terbaik? Fasilitas terbaik, nenek bilang. Nek, tahun ini ya, aku ngelaluin banyak hal di keluarga ini. Papa mama cerai, papa bangkrut, papa punya istri baru, saudara tiriku meninggal. Aku itu ngelewatin banyak hal, Nek. Aku gak dapet fasilitas terbaik di keluarga ini. Benar juga kata Feli. Feli itu nggak bisa fokus belajar ya karena situasinya tidak mendukung. Dia selalu mendapatkan masalah di keluarga ini. Dan semua kejadian ini terjadi gara-gara Yudi. Aku harus suruh Yudi bantuin Feli supaya Feli bisa lulus dari SD negeri swasta dan lanjut ke SMP negeri swasta. Nenek harus tolongin Feli ya, Nek. Nenek harus ngomong sama Papa supaya Papa bisa nolongin Feli lulus dari SD negeri swasta. Iya, Nenek bakal ngomong sama Papa kamu. Makasih ya, Nek. Yudi! Apa sih, Bu? Yudi, kamu harus bantuin Feli sekarang supaya Feli bisa lulus dari sekolahnya. Kamu itu nggak malu apa, Yudi? Ingat ya, Yudi, kamu itu pejabat nomor 1 di kota ini, pejabat tertinggi. Kamu nggak malu anakmu itu nggak lulus? Kalau ibu sih pasti malu banget, Yudi. Jadi, kamu harus buat Feli bisa lulus dari SD-nya. Yudi udah pasrah, Bu. Yudi udah capek ngurusin dia. Papa harus bantu aku, Pak. Udah, Feli, cukup. Papa itu udah ngasih segalanya buat kamu, Feli. Tapi apa? Tapi kamu selalu nyepelein apa yang Papa kasih. Kamu gak pernah membahagiakan Papa, tapi kamu selalu mengecewakan hati Papa. Please, Papa. Kalau Papa gak mau
kalau bantuin Feli, Feli nggak bakal mau sekolah besok. Terserah kamu aja, Feli. Tapi kalau besok kamu nggak sekolah, Papa yakin kamu nggak bakal pernah lulus dari SD negeri swasta. Papa udah capek ngurusin kamu. Pantesan aja mamamu tuh nggak mau ngurusin kamu lagi. Nyesel Papa ngambil hak asuh kamu. Pak, tolongin Feli, Pak. Tolongin Feli, Nek. Tolongin Feli, Nek. Tuan, Nyonya, makanannya sudah siap. Silakan dinikmati ya, Tuan dan Nyonya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oh iya, Putri mana ya, Mbak? Kok dia belum turun? Tadi saya sudah menyuruh Mbak nomor 351 untuk membangunkan Non Putri. Mungkin sebentar lagi Non Putri akan ke ruang makan ini, Nyonya. Oh gitu ya, Mbak. Yaudah, makasih ya, Mbak. Mah, hari ini katanya Putri kelulusan ya? Iya, Pak. Nggak kerasa ya, Putri udah semakin dewasa sekarang. Mama semakin nyesel sekarang gara-gara nggak menghabiskan banyak waktu sama Putri waktu dia kecil. Ya mau gimana lagi, Mah? Yang penting kita udah selalu berusaha untuk selalu ada di sampingnya Putri. Iya sih, Pak. Papa, Mama. Anak Mama. Ya ampun, happy banget loh mukanya. Kenapa ini, Nak? Pasti Non Putri happy gara-gara kemarin dicari ya sama Tuan King. Atau jangan-jangan Non Putri ditembak ya sama Tuan King. Mbak, kok mau kayak gitu sih? Kan ada suami saya. Ya ampun, saya izin ke dapur dulu ya. Ada cucian piring yang belum saya jemur soalnya. Aduh, ya intinya kayak gitu deh. Saya permisi ya. Mbak itu ada-ada aja deh. Putri, apa yang dibilang sama Mbak itu benar? Kemarin Kim mampir ke rumah ini nyari kamu. Bener kok, Pak. Katanya King ada mau ngomong sesuatu yang penting banget. Makanya dia sampai ke rumah ini buat ngasih tahu Putri. Emangnya Kim bilang apa sama kamu? Kenapa dia harus sampai ke rumah? King mau balik ke Kanada katanya, Pak. Apa? Kanada? Katanya ini keputusan orang tuanya King, Pak. Makanya King nggak bisa nentang keputusannya ini. Ampun, kaget sekali loh Mama dengernya. Iya, Mah. Papa juga kaget dengernya. Pak, permisi Non Putri. Ini udah jamnya Non Putri untuk berangkat. Nanti Non Putri telat masuk sekolahnya. Iya, Mbak. Pak, Mah, kalau kayak gitu Putri berangkat dulu ya. Iya, Nak. Bye, Pak. Bye, Mah. Hati-hati ya, Nak. Saya permisi ya, Tuan dan Nyonya. Mah, King kan mau ke Kanada. Terus kemarin dia kesini. King nggak ada ngelakuin yang aneh-aneh kan, Mah? Maksud Papa? Ya, siapa tahu karena King mau pergi ke Kanada, dia jadi meluk Putri di sini atau cium Putri gitu. Papa ini pikirannya aneh banget sih. King itu nggak mungkin ya lancang seperti itu, Pak. Apalagi Putri punya papa yang modelannya seperti Papa. Ya siapa tahu, Mah. Namanya juga perpisahan. Nggak mungkin lah, Pak. Putri itu juga tahu kok kalau dia diawasin 24 jam. Apalagi di rumah ini ada CCTV dan bodyguard di sana sini. Jadi nggak mungkin mereka itu ngelakuin hal aneh kayak gitu. Ya juga sih, Mah. Papa ini terlalu strict deh. Emangnya kenapa sih kalau Putri itu pacaran? Itu hal normal di dunia ini. Papa aja yang terlalu aneh, Apa tahu, Mah. Tapi ya nggak sekarang. Putri itu masih kecil, masih SD loh, Mah. Sebentar lagi kan Putri lulus SD, Pak. Berarti Putri udah boleh dong pacaran. Ya nggak boleh, Mah. SMP itu juga masih kecil, belum boleh pacaran. Nanti SMA mungkin, baru Papa bolehin dia pacaran. Papa ini nggak sepemikiran deh sama Mama. Dasar orang tua jadul. Pagi, Bu Mar. Pak Dadang. Loh, Bu Mar kok lemes kayak gitu sih, Bu Mar? Di Dama sakit ya, Bu Mar? Atau cicilannya Bu Mar ada yang belum lunas? Bukan, Pak Dadang. Bu Mar itu lagi sedih, soalnya hari ini bakal ada acara perpisahan, Pak Dadang.
Ini juga ya Bu Mar. Pak Dadang juga paling dekat banget sama angkatannya Neng Putri. Pasti bakal sedih sekali kalau mereka udah pergi dari sini. Bu Mar juga sedih banget Pak Dadang. Ngebayangin katanya Bu Mar gak bakal ada yang ngeborong lagi. Kan cuma Neng Putri doang soalnya yang sering banget borong dagangannya Bu Mar. Tenang aja Bu Mar. Urusan borong-memborong kan masih ada Sultan Feli yang bakal borong dagangannya Bu Mar. Ih, Pak Dadang, Neng Feli itu mah gak ada sultan-sultannya, Pak Dadang. Dari awal dia sekolah di sini ya, dia itu gak pernah yang namanya traktir teman-temannya. Ya, tapi kasihan juga sih Neng Feli itu. Soalnya dia gak lulus kan, dia gak naik kan ke SMP. Loh, Umar tahu kabar Feli gak naik kelas? Tahu lah Pak Dadang, itu mah udah heboh banget di ruang guru. Bu Mar kan sering banget soalnya bawain makanan ke ruang guru. Jadi ya Bu Mar gak sengaja denger deh di sana. Nggak kebayangin banget deh, Pak Dadang bakal ngeliatin Feli lagi selama setahun ke depan. Iya Pak Dadang, Bu Mar juga gak kuat ngeliat dia tantrum. Oh ya Pak Dadang, Dek Julita gimana keadaannya sekarang Pak Dadang? Baik kok Bu Mar, mungkin sebentar lagi Dek Julita bakal melahirkan. Soalnya HPL-nya udah deket. Wah, sebentar lagi Pak Dadang bakal punya anak dong. Iya Bu Mar, tapi Dek Dama kan juga anaknya Pak Dadang. Iya Dek Dama itu emang anaknya Pak Dadang. Tapi Pak Dadang semangatnya pas bikinnya aja. Pas udah jadi nggak pernah diurus tuh Dek Dama. Terus Bu Mar diselingkuhin lagi sama Dek Julita. Maaf ya Bu Mar, Pak Dadang bener-bener hilaf waktu itu. Makanya Pak Dadang gak mau ngulangin kesalahan yang sama di Dek Julita sama anaknya Dek Julita nanti. Bener tuh Pak Dadang. Pak Dadang gak boleh yang namanya menjahati Dek Julita dan anaknya. Cukup saya aja yang disakiti oleh Pak Dadang. Bu Mar, maafin Pak Dadang ya Bu Mar. Iya Pak Dadang, Bu Mar udah maafin Pak Dadang kok. Bu Mar udah ikhlas diselingkuhi dan tidak pernah dinafkahi oleh Pak Dadang. Mar, Queen, harus banget ya kamu pindah ke Kanada. Iya, kenapa nggak di sini aja, Queen? Kamu nggak suka ya sama kita? Bukan kayak gitu, teman-teman. Aku itu harus pindah ke Kanada, soalnya mama papa aku ada proyek besar di sana. Jadi kita bakal pisah nih. Setelah hari ini kita nggak bakal ketemu lagi, Queen. Aku bakal kangen banget sih sama kakakmu, Queen. Hah? Kakakku? Iya, kakek yang super ganteng dan keren itu. Yang tatapannya sedingin kulkas 6 pintu. Dan auranya yang sangat aur-auran. Iya, ternyata kalian bukan sedih karena aku mau pindah ya. Tapi kalian sedih gara-gara gak bisa ngeliat kakakku. Dasar geng ABC. Bercanda kok Queen, kita tuh juga sedih kok kamu pisah dari kita. Tapi kalian udah dengar gak kalau Feli itu gak lulus? Dengar lah, kabar Feli gak lulus itu kan viral banget di SD negeri swasta. Kasian ya, SD aja gak lulus, apalagi SMP sama SMA gak sih? Apalagi kuliah kan jauh lebih susah. Pokoknya mulai sekarang aku bakal rajin belajar supaya gak satu nasib kayak Feli. Nanti kita lihat yuk pas acara kelulusan. Gas lah. Kok kita jadi bahas Feli sama Kak King sih? Kita nggak perpisahan nih sama Queen. Iya, dari tadi kalian sibuk banget deh bahas Feli, terus aku dilupain. Maaf Queen. Gimana persiapanmu Queen? Udah siap? Udah kok. Kayaknya dari minggu lalu mamaku udah siap-siap. Terus juga sebagian barangku udah dikirim kok ke Kanada. Kapan kamu berangkat ke Kanadanya Queen? Nanti malam guys. Safe flight ya Queen nanti. Walaupun kita cuma pernah bertemu sebentar, tapi aku yakin aku bakal kangen banget nanti sama kamu, Queen. Aku sedih banget, Queen. Kamu pergi dari sekolah ini. Pasti bakalan sepi banget di kelas. Guys, jangan kayak gitu dong, guys. Ini hari terakhir kita loh. Masa kita sedih-sedihan sih? Jaga diri baik-baik ya, Queen, di situ. Jangan lupain kita ya, Queen, geng ABC ini. Kalau kamu nanti ke negara ini, hubungin kita ya, Queen. Siapa tahu nanti kita bisa main bareng. Pasti kok, guys. Aku gak bakal lupain kalian. Aku pasti bakal inget kalian terus kok, guys. Put, kok tumben ya Sari belum datang jam segini? Gak tahu, Jess. Biasanya kan dia gak pernah terlambat. Ini dia datang. Sar, kok
Kok kamu datang-datang udah nangis aja sih, Sar? Gimana nggak sedih? Ini hari terakhir kita bertiga bareng-bareng. Jessica kan bakal nggak Jepang. Iya sih, aku juga sebenarnya sedih banget. Tapi ya mau gimana lagi, guys? Hai semua. Hai Sari, hai Jessica, hai Putri. Ita, Mimu, kok kalian ada di kelas kita? Iya, aku sama Mimu pengen aja nyamperin kalian. Soalnya di kelasku auranya negatif banget. Kalian tahu sendiri kan, Feli nggak naik kelas. Jadi ya auranya tuh menyeramkan banget di kelas. Kita berdua sampai nggak betah di kelas kita. Makanya kita main ke kelas kalian. Oh gitu. Jess, safe flight ya ke Jepangnya. Semoga kamu bisa sukses di sana. Makasih ya, Ita. Kalau ada waktu kita harus video call ya Jess, chattingan atau apa gitu. Kamu harus tetap ngabarin kita ya Jess. Iya pasti kok, aku nggak mungkin lupa sama kalian. Kalian itu bener-bener teman terbaikku. Jessica. Sar, jangan nangis keras-keras nanti kelas lain pada denger loh. Nggak bisa, ini sedih banget. Aku nggak mau pisah sama Jessica. Kamu masih ada aku, Sar. My honey body sweetie budi. Langsung berhenti nangisnya, dasar bipolar. Teman-teman, senang banget deh ngeliat kita kumpul-kumpul kayak gini. By the way, Tono mana ya? Mungkin telat kayak biasanya, Put. Ayo kita ke lapangan, kayak acara perpisahannya udah mau mulai. Yaudah, yuk kita ke lapangan yuk teman-teman. Yuk. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai acara perpisahan anak-anak kelas 6 SD Negeri Swasta tahun 2025. Baik, sebelum kita ke acara inti dari perpisahan ini, mari kita sambut dua perwakilan anak-anak kelas 6 yang akan menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di SD Negeri Swasta. Yang pertama adalah anak dari pemilik SD Negeri Swasta, King Wijaya. King. Mana? Itu guys. Wow, ganteng banget. King, I love you. Oke, di sini aku nggak bakal bicara banyak-banyak. Intinya, aku cuma bilang selamat buat kalian yang udah lulus dan buat yang nggak lulus. Selamat belajar lagi ya, selama setahun ke depan. Semoga setelah itu kamu bisa lulus. King bisa aja yang ngelawaknya. Iya, ternyata dia bisa ngelawak juga ya. Malu banget gak sih kalau jadi Feli? Kalau aku jadi Feli sih nggak bakal dateng ya hari ini. Enak aja. Kalau dia nggak datang hari ini ya, bisa-bisa tahun depan dia nggak lulus loh. Oh gitu ya, pantesan aja dia tetap sekolah hari ini. Aku itu denger ya omongan kalian. Jaga bicara kalian. Aku itu sultan. Kalian para rakyat jelata nggak berhak buat ngomongin aku kayak gitu. Iya, emangnya kenapa, Fel? Fel. Aku itu kakak kelas kalian ya. Hormatin aku. Bisa-bisanya kalian ngomong tanpa embel-embel kak pas ngambil namaku. Loh, tapi kan kamu nggak lulus, Fel. Itu artinya kita selevel dong sekarang, Fel. Nanti kan kamu bakal sekelas sama kita. Oh iya, ada hal penting yang mau aku sampaikan ke kalian. Hal penting? Mulai hari ini, aku gak bakal ada di sini lagi. Aku bakal balik ke negara asalku di Kanada. Apa? Kanada? Put, kamu tahu hal ini, Put? Tahu. Kemarin dia ke rumahku ngasih tahu tentang hal ini. Pantesan aja kamu gak kaget, Put. Jadi, hari ini aku mengucapkan salam perpisahan buat kalian. Siapa? Ya, Kak King. Sedih banget.
Baik, sekian pesan dan kesan dari anak pemilik SD negeri swasta. Boleh beri tepuk tangan semuanya? Baik anak-anak, mari kita sambut anak kedua. Dia adalah donatur terbesar di SD negeri swasta. Mari kita sambut Putri Anabel. Aku ke depan ya teman-teman. Semangat Put. Selamat pagi semuanya. Pagi Sultan Putri. Hari ini benar-benar hari yang sedih dan senang. Sedih karena harus berpisah dengan teman-teman seperjuangan yang udah 6 tahun ini terus berjuang bersama demi masa depan yang cerah. Dan senang karena hari ini kita sudah melewati satu tangga yang kita bisa lewati bersama. Dari yang awalnya kita anak SD, sekarang kita sudah resmi jadi anak SMP. Saya selaku perwakilan anak-anak kelas 6 ingin berterima kasih kepada para jajaran guru yang udah mendidik kami menjadi anak yang baik, mendidik kami menjadi anak yang pintar, dan mendidik kami menjadi anak yang disiplin. Putri yakin ada banyak kesalahan yang pernah kami lakukan di sini. Semoga para guru-guru bisa memaafkan seluruh kesalahan kami. Pak Guru, Bu Guru, ajaran kalian pasti akan selalu kami pegang. Kami ingat dan akan selalu kami terapkan agar kami bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kami sangat-sangat bangga sekali pernah diajar oleh Bapak dan Ibu Guru yang sangat kami cintai. Hari ini kami mohon izin untuk pamit dari SD negeri swasta. Pak Guru, Bu Guru, jangan lupakan kami ya, karena kami akan selalu ingat Bapak dan Ibu Guru seumur hidup kami. Sekian pesan dan pesan dari saya perwakilan anak-anak kelas 6. Terima kasih semuanya. Sedih banget. Iya sedih banget. Pidatonya Putri sedih banget ya Sar. Sekian pesan dan pesan dari Putri Anabel. Walaupun sedih, beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri Anabel. Baik anak-anak, acara selanjutnya adalah acara salam-salaman. Kepada seluruh murid, diharapkan untuk berbaris yang rapi, sesuai dengan kelas kalian. Silakan berbaris ya semuanya. Bu Nur, terima kasih ajarannya selama ini ya Bu. Sama-sama Budi. Ibu yakin kamu jadi anak yang sukses di masa depan. Amin. Bu Nur sehat selalu ya Bu. Kamu juga ya Putri. Ibu bangga sekali punya murid seperti kamu. Makasih Bu. Bu, saya izin pamit ke Kanada ya Bu. Hati-hati ya nak. Jangan lupain ibu ya nak. Iya Bu. Bu, saya sedih banget Bu, bakal pisah sama teman-teman saya. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Ibu lihat kamu cengeng sekali loh. Kuat ya Sari. Bu, saya pamit ke Jepang ya Bu. Iya nak, semoga kamu sukses di Jepang ya. Makasih ya Bu. Bu, saya pamit ya Bu. Iya, di SMP kamu harus tetap ikut Olimpiade ya Ita. Siap Bu. Bu Nur, saya izin pamit ya Bu.
Iya Mimu, intinya kamu harus tetap ikut olimpiade ya kayak Ita. Pasti Bu. Bu, saya lulus Bu. Iya loh Tono, ibu kira kamu yang gak lulus. Ternyata si Feli yang gak lulus. Saya mah emang pintar Bu. Dah Bu. Baik, karena acara salam-salaman sudah selesai, mari kita tutup perpisahan ini dengan pidato dari Bu Nur selaku kepala sekolah di SD negeri swasta. Kepada Bu Nur, kami persilahkan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, staf, dan murid-murid di SD negeri swasta. Pagi Bu Nur. Pagi Bu. Hari ini sekolah kita rasanya sangat bercampur aduk. Ada senang dan ada juga kesedihan. Karena hari ini kita akan melepas anak-anak kelas 6 yang sebentar lagi akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP. Anak-anak, rasanya baru kemarin kalian masuk ke sekolah ini. Ada yang nangis ditinggal orang tuanya, ada yang tantrum di kelasnya, dan ada juga yang tidak mau belajar sama sekali. Tapi lihat sekarang, kalian semua sudah tumbuh menjadi anak yang mandiri, hebat, dan luar biasa. Kami para guru-guru di SD negeri swasta menyaksikan sendiri bagaimana pertumbuhan kalian di sekolah ini. Ada yang dulu belum lancar membaca, sekarang sudah bisa berdiskusi soal-soal sulit. Ada yang dulu takut tampil depan umum, sekarang sudah bisa menjadi pemimpin upacara. Ada yang dulu main-main, sekarang sudah tahu apa artinya tanggung jawab. Perjalanan kalian di SD negeri swasta ini memang tidak mudah. Banyak dari kalian yang bosan, banyak yang capek, banyak yang ingin menyerah. Tapi kalian semua terus maju, terus berusaha. Dan hari ini kalian semua sudah membuktikan kalau kalian bisa, kalau kalian berhasil di sini. Anak-anak, Bapak dan Ibu guru di sini pasti akan sangat rindu sekali dengan kalian. Rindu dengan keributan kalian di pagi hari, rindu dengan pertengkaran kalian di lapangan, rindu dengan panggilan kalian, Ibu, Bapak. Kita semua di sini pasti akan rindu dengan kenangan kecil dari kalian. Tapi anak-anak, walaupun sebentar lagi kita akan berpisah, sebentar lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini, kalian jangan pernah lupa dengan SD negeri swasta. Tempat ini adalah tempat pertama kalian tertawa, tempat pertama kalian belajar. Jadi Ibu harap kalian selalu ingat dengan SD negeri swasta. Pesan Ibu cuma satu ya anak-anak. Kalian tetap jadi anak yang baik, hormat dengan orang tua, menghargai guru-guru kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti bermimpi. SMP itu bukanlah akhir, tapi langkah awal kalian menuju dunia yang lebih luas lagi. Jalan kalian itu masih panjang, tapi Ibu yakin anak-anak, kalian semua akan jadi orang-orang hebat. Selamat jalan orang-orang hebat. Langkahkan kaki kalian dengan penuh percaya diri.
Kami, guru-guru di SD negeri swasta, akan selalu mendoakan kalian di dalam setiap perjalanan kalian. Baik anak-anak, dengan ini murid-murid kelas 6 SD negeri swasta resmi Ibu lulus.